Bahkan di dalam riwayat yang lain, siapa orang yang mau sholawat paling sedikit 10 kali. Malaikat Jibril ini ngomong, siapa orang yang mau sholawat setiap hari kepada Rasulullah, besok saya yang akan nuntun orang itu jalan di Sirat bagaikan kilat. Saya akan nuntun. Orang lain jalan 3000 tahun, tapi orang yang mau sholawat, saya akan nuntun di titian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Para alim, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, pengunjung-pengunjung taman surganya Allah yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah mengumpulkan kita di rumahnya, Masjid Baitul Ma'mur, dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka bersama-sama mendatangi undangan Allah, yaitu sholat subuh berjamaah, dan menunggu datangnya isyraq. Kita isi dengan kajian-kajian ilmunya Allah, kajian-kajian dawuh-dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini dijadikan sebab oleh Allah dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan sebab oleh Allah segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat dunia, hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Sayyidun Nabawiyah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, apa kata Nabi, ini amalan yang memang sudah sering kita kerjakan setiap hari, cuman tidak sedikit di antara kita tidak tahu kepada artinya, tidak tahu kepada maksudnya, tidak tahu kepada dalilnya, disangka itu hanya tradisi. Ini apa kata Nabi? Ma min muslimaini yaltaqiyani. Siapa dua manusia muslim, sesama muslim, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi kalau laki perempuan ini kalau bukan mahramnya salaman dosa ya. Dua muslim bertemu, kemudian fayatasafahani, kemudian bersalaman. Ketemu perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Jadi halal bihalal itu banyak di desa itu salaman bukan mahramnya, bukan malah pahala, dosa itu kalau bukan mahramnya ya. Dan dulu pernah saya jelaskan mahram ya. Kalau kakak sama adik, ponaan sama paman, ini ya, itu sudah saya sampaikan
ya. Itu enggak enggak apa-apa. Tapi kalau di luar itu dosa malah. Ya. Salaman cukup begini sudah salaman. Malah di kantor-kantor cipika-cipiki ya. Niru silit berintis ya. Salaman. Kemudian wa yusholliyani alayya, sambil bersolawat. Makanya di sini ketika habis sholat salaman sambil maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ada dalilnya. Bukan sembarangan. Cuman orang kan tidak tahu. Sudah ngelakukan, tapi tidak tahu kalau itu perintahnya Nabi. Sampean ketemu di jalan berdua, saya sama Pak Firda yang tidak usah Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau salaman sama para kiai, Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana kabarnya? Khair. Sehat. Nah, sampean kalau dibilangi sehat, tidak usah wis waras ditakoni. Tidak usah ya. Sudah, pokoknya itu sehat, itu doa. Nah, gimana? Khair, sehat. Nah, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Itu doa. Jangan dipental, jangan jangan ditolak. Sudah ketok ini kok ngacek itu takoni sehat. Enggak usah. Sehat, alhamdulillah. Itu memang doa ya. Kalau bahasa Arabnya khair, alhamdulillah. Jadi sampean kalau ketemu para habaib salaman, gimana? Khair, alhamdulillah. Seperti itu ya. Itu istilah dalam pengajian. Dalam pertemuan. Terus illa wa annahuma lam yansarifa, tidak berpisah keduanya. Bahkan dalam riwayat lain belum coplok tangannya ini salaman, belum lepas. Sebelum lepas ada kalau hadis ini lam yansarifa, sebelum berpisah keduanya. Apa kata Nabi? Hatta yaghfirullahu dzunubahuma ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara min karamihi. Dosanya yang kemarin dan dosanya yang akan datang antara keduanya ini sampai ketemu lagi di sepuro oleh Allah. Artinya di sepuro, kalau yang kemarin di sepuro memang lumayan salaman antara ketemu 2 minggu yang lalu sampai sekarang, dosanya keduanya di sepuro. Dan dosanya sampai ketemu lagi keduanya. Artinya apa? Orang ini akan dijaga oleh Allah tidak sampai berbuat dosa kalau ketemu lagi. Seperti itu maksudnya. Wong ndak belum ngelakoni dosa masa di sepuro. Maksudnya dijaga orang itu keduanya tidak sampai akan berbuat dosa. Itu maksudnya. Ini para jamaah. Jadi kalau ketemu dengan salaman, Assalamualaikum, salam, gimana? Sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, tahu Allahumma sholli ala dulu. Gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Terus baru ngomong yang lain. Mau kemana? Ayo mampir-mampir dulu begitu. Ya. Kalau ada ketemu remaja, Lek, asem nih gue, ceret. Belum apa-apa langsung ceret. Ya, ketemu itu. Tidak bagus itu. Ini Islam gimana? Alhamdulillah sehat. Terus terkait dengan sholawat, saudara, annahu kana jalisan fil masjid. Suatu ketika Rasul ini duduk dengan sahabat semacam ini. Ya, ibaratnya Nabi pada waktu kalau di bahasa sekarang presiden. Yang duduk di sampingnya ini Sayyidina Abu Bakar, para jenderal-jenderal, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, lengkap semua. Lengkap sahabat-sahabat itu kumpul. Ya. Nabi ini duduk di mana dikumpuli terus sama sahabat. Sahabat ini kangen terus sama Nabi. Pulang nyampe ke rumah, baru kumpul, pulang, kangen terus. Kangen terus, kepengen lagi jumpa sama Nabi. Rasul sahabat seperti itu. Suatu ketika duduk, tahu-tahu masuk. Ya, fadakhala, seorang pemuda syabun, alaihi syabun. Jadi seorang pemuda masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Langsung Nabi ini fa'adhamahu. Kemudian Nabi memuliakan pemuda ini. Nabi ini memuliakan pemuda ini. Bukan hanya suruh masuk, tapi langsung suruh duduk di dekatnya Nabi. Ya, sahabat duduk di sini. Pemuda itu langsung suruh duduk lebih dekat dari sahabat Abu Bakar ini. Terkejut orang-orang. Siapa ini pemuda ini? Ya ibaratnya lah presiden, terus duduk para jenderal-jenderal, remaja datang tidak dikenal, moro-moro suruh duduk.
di depannya para jenderal, dekat sama presiden. Terkejut jenderal-jenderal ini. Jenderal-jenderal nggak kenal. Nabi yang ngerti, cuma tidak ada yang berani tanya sama Nabi. Apa istilahnya? Yang tidak berani lah merotes sama Nabi. Nabi, sopo iki? Ndak diem semuanya. Tapi Nabi ngerti hatinya ini, tak sahabat pasti takon. Tanya. Apa kata Nabi? Langsung dijelaskan terlebih dahulu. Faqala innama ajlastuhu ala minka. Ketahuilah, remaja, kenapa saya dudukkan lebih dekat ke aku daripada kalian? Karena katanya Nabi, laisa fid dunya yusalli alayya aktsara minhu. Karena orang ini banyak membaca sholawat di dunia ini, tidak ada orang yang lebih banyak dari dia baca sholawat kepada aku. Insyaallah. Jadi dia ditempatkan di dekat Nabi gara-gara setiap harinya dia paling banyak baca sholawat. Nabi tahu. Ini di dunia sudah dikumpulkan mampu menggeser sahabat. Bagaimana kalau besok di akhirat kita masuk surga, baca-baca sholawat, kita duduk di hadapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena besok surga ini ada 7 lapis. Surga pertama, surga kedua, ketiga, yang paling atas VVIP. Kita walaupun masuk surga, mungkin surganya kelas bawah, teras, ya, tidak ketemu sama Nabi. Tapi orang yang paling banyak sholawatnya besok, walaupun kita ini orang biasa, tapi besok dengan bacaan sholawat itu akan mampu menempatkan kita di tempat yang paling dekat di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu para jamaah, mari sampean setiap harinya ini membaca sholawat, perbanyak mojo sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal minimal setiap hari itu 100. Ada seorang soleh. Orang soleh ini setiap hari berjumpa sama Nabi. Dari saking banyaknya baca sholawat. Setiap malam diparani Nabi. Mimpi Nabi. Suatu ketika orang ini tidak berhenti baca sholawat. Akhirnya karena berhenti baca sholawat, orang ini tidak lagi mimpi, cuman tak digubris sama Nabi. Tak yabes Nabi. Tak dilihat sama Nabi. Salam, assalamualaikum Nabi. Waalaikumsalam. Cuman tak dilihat sama Nabi. Nabi, sampean ini tidak kenal sama saya. Tidak. Sampai setiap hari kan ketemu saya. Iya. Sekarang tidak kenal. Tidak kenal. Terkejut Pak. Akhirnya nangis orang ini kok. Biasanya Nabi ini menyambut dengan senang. Kok sekarang kok tidak menyambut dengan senang. Akhirnya sadar kalau dia berhenti leren. Mau baca sholawat. Akhirnya baca sholawat lagi. Sholawat lagi diperbanyak. Akhirnya begitu sholawatnya banyak. Kemudian mimpi lagi Nabi. Langsung Nabi misem lagi. Waalaikumsalam. Seperti semula. Nah ini menandakan bahwasanya sholawat ini Masya Allah. Bahkan ada kisahkan lagi dari Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini berkisah bahwasanya ketika naik haji ini bacaannya tidak baca apa-apa lagi. Bacanya cuma Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Baca apa? Di Mina, di Ar-Raudhah, tawaf, itu bacanya tidak baca-baca apa lagi. Sholawat. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri ini mau merotes, mau ngajari. Tanya, maaf Pak, sampean kok mau sholawat terus? Kan setiap tempat ini ada doanya sendiri-sendiri. Kalau sampean tidak tahu, saya mau ngajari sampean. Langsung cerita orang ini. Imam, sebentar, saya punya cerita. Kenapa saya baca sholawat terus? Suatu ketika saya berangkat dari rumah di Khurasan. Ya, Khurasan ini daerah Yaman ya. Khurasan ini. Ya, sama-sama tidak tahu lah. Paling utaranya Chungking. Gitu ya. Gitu ya. Jadi sama-sama tidak tahu. Akhirnya suatu ketika saya berangkat dengan bapak saya. Bapak saya mati di tengah jalan. Yang orang dulu naik haji ini kan jalan.
Jangankan dulu di masa Nabi, kelasnya bapak-bapak sesepuh kita dulu naik haji kan naik kapal itu 7 bulan. Kan begitu, 7 bulan, paling cepat 6 bulan sampai 7 bulan itu berangkat. Makanya orang dulu naik haji tuh betul-betul nangis. Ya, sekarang nangis juga sih, gitu ya. Nangisnya tapi sebentar gitu. Karena 40 hari sudah datang kan gitu ya. Kalau dulu kan 6 bulan, 7 bulan gitu ya. Orang dulu di sana yang jalan kaki, naik onta, tambahan lama lagi jalannya. Makanya banyak bekalnya. Sehingga di tengah jalan mati bapaknya. Ini berangkat berdua. Berombongan cuma bersama bapaknya berangkat naik haji. Kemudian bapaknya ini mati di tengah jalan. Dimasukkan ke dalam tendanya. Kan bikin tenda-tenda kalau nginep itu. Dimasukkan ke dalam tendanya, malu. Ternyata wajah bapaknya jadi wajah. Kepalanya itu ganti jadi keledai. Wajahnya ini ketika mati jadi keledai. Dalam riwayat yang lain, hitam pekat mukanya. Dalam riwayat yang lain. Tapi dalam kitab ini yang saya baca itu jadi keledai. Pokoknya elek wes mukanya. Malu anaknya ini. Mau ngasih kabar sama rombongan itu. Malu gimana bapak saya ini. Mukanya jadi keledai ini. Malu. Akhirnya ditutup. Mukanya ditutup. Setelah ditutup. Tahu-tahu datang ke tendanya. Assalamualaikum. Wajahnya orang berpakaian putih, wajahnya terang sekali. Datang, siapa anda katanya si anak ini. Saya Muhammad Al-Mustafa, Nabi Muhammad Rau. Kemudian diparani bapaknya ini sama Nabi Muhammad. Setelah dibuka, mungkin dipegang sama Nabi, langsung wajahnya yang keledai putih kembali bersih bapaknya. Ditanya, kenapa ini? Langsung terkejut kalau Nabi yang datang, tanya Nabi kenapa ini tadi berwajah keledai. Terus sekarang berganti putih. Iya, dengan dosanya ini banyak bapakmu. Akeh dusone. Perbuatannya banyak macam-macam. Wis perbuatannya seperti keledai ketika hidup. Ya, ya seperti binatang. Binatang gimana? Kerja tok ndak sholat. Itu kan beda tipis. Keledai itu. Hanya seperti itu. Akhirnya, kenapa saya tolong? Karena dia sewaktu hidup, setiap harinya sebelum tidur, dia tidak pernah lupa baca sholawat 100 kali sama aku. Jadi sekarang gara-gara sholawatnya di masa lalu, saya tolong kasih pertolongan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak itu anaknya mulai berangkat dari tempat wafatnya bapaknya, sampai nyampe ke Mekah, sampai pulang lagi. Bacaannya tidak ada bacaan lain kecuali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu terus, tidak bergerak bibirnya, semuanya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini contoh buat kita, supaya kita, bahkan di dalam riwayat yang lain, siapa orang yang mau sholawat paling sedikit 10 kali, Malaikat Jibril ini ngomong, siapa orang yang mau sholawat setiap hari kepada Rasulullah, besok saya yang akan nuntun orang itu jalan di Sirat bagaikan kilat. Saya akan nuntun. Orang lain jalan 3000 tahun, tapi orang yang mau sholawat, saya akan nuntun di titian tersebut. Katanya Malaikat Israel, orang yang baca sholawat 10 kali sehari, orang itu besok nyawanya saya cabut dengan cara yang paling halus, sebagaimana saya nyabut para nabi. Insyaallah. Ini para jemaah. Ya. Malaikat Israfil itu ngomong, siapa orang baca sholawat 10 kali setiap hari, besok saya akan sujud kepada Allah sampai dosanya orang ini, saya tidak akan mengangkat kepala saya kecuali orang ini disepuro oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Nah, ini makanya jangan lupa amalan begitu luar biasanya sholawat, sehingga jangan sampai ditinggal di dalam kehidupan kita. Walaupun hanya 10 kali. Ya 10 kali. Ingat sebentar gitu, ngomong sebentar. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa sampai jalan-jalan dia ketawa. Ingat sebentar. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu, jangan sampai lupa lah, begitu minimal. Apalagi habis maghrib sama habis subuh, minimal jangan langsung mencolot habis sholat ba'diyah, itu langsung Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lagi. Apalagi tidak sempat karena tahlilan atau diundang tonggo atau bagaimana, mau tidur saja.
Minimal mau tidur baca sholawat. Berapa? Terserah sampean, paling tidak 10 kali. Itu diantara fadilahnya. Nah, sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Baik, para jamaah, melanjutkan pengajian minggu lalu, yaitu syarat sahnya sholat, yaitu al-ilmu bi fardiyatiha, yaitu orang yang sah sholatnya ketika orang tersebut ini tahu fardunya sholat, tahu kalau yang dia kerjakan adalah wajib. Makanya yang fardu ini harus diapalin. Makanya kemarin kan sudah saya sampaikan yang fardu itu adalah niat, takbir, Allahu Akbar, itu fardu. Berdiri, itu fardu. Berdiri wajib. Kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah berdiri tidak wajib. Itu harus tahu. Sebab di dalam syarat selanjutnya ini, alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Banyak orang kalau ada orang yang tidak meyakini satu fardu saja, ya, satu fardu dianggap sunnah, itu batal sholatnya. Makanya yang fardu harus tahu kita. Oh, ini ngadeg, ini wajib hukumnya ini. Jangan sampai ngadeg ini koyo-koyo sunnah ini. Berdiri sampean yang wajib dianggap sunnah, sampean yakin padahal wajib dianggap sunnah, batal sholatnya. Sampai ke sana. Makanya di sini letak kenapa kita ini harus ngaji, karena supaya tidak ada keraguan di dalam sholat. Kan banyak anak ini dirinci di dalam menyangka, meyakini fardu dianggap sunnah ini. Yang pertama, tarotan ya'taqidu an jami'a af'alis shalah furudu fatasihhu sholatuhu. Ketika ada orang yakin semua amalan sholat itu mulai takbir sampai salam diyakini wajib semua, itu sah. Yang sunnah-sunnah dianggap wajib, sah. Sah sholatnya. Cuman kan ya ketemu, kalau ndak ngerti kan gitu kan. Tapi sah sholatnya. Tapi yang kedua, wataratan ya'taqidu anna jami'a af'ali sholati sunan fala tasihhu sholat. Jadi kalau semua yang perbuatan sholat ini dianggap sunnah, mulai takbir dianggap sunnah, baca Fatihah dianggap sunnah, ruku dianggap sunnah, semua dianggap sunnah, maka batal sholatnya. Sholatnya batal. Nah ini para jamaah sekalian. Kan bahaya ini, kan mesti kita tahu kenapa disuruh ngaji, takutnya seperti itu. Takutnya, khawatirnya perbuatan wajib diyakini oleh kita dianggap sunnah ini. Nah kan tidak mungkin kalau tidak ngaji tahu. Ya. Yang ketiga, wataratan ya'taqidu an fis sholati furudan wa sunanan. Orang itu sholat tahu, ngerti sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tahu. Cuman tidak tahu membedakan. Si ngendi ini. Saya kemarin si wajib. Mana yang sunnah ini? Tidak tahu. Cuman ngerti kalau ada yang wajib, ada yang sunnah. Cuman tidak tahu yang manaan yang wajib. Tidak tahu yang manaan yang sunnah. Orang awam dirinci sama ulama. Kalau orang itu mempunyai keyakinan seperti itu, orang awam, sholatnya sah. Tapi kalau orang itu orang alim, orang mengerti, kelas-kelas ustadz, tidak tahu membedakan, cuma ngerti ini wajib, ini sunnah, ada sunnahnya, ada wajibnya, cuma tidak tahu yang manaan, maka katanya Ibnu Hajar, itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau menurut Imam Ar-Ramli, kalau Ibnu Hajar ini sah sholatnya, kalau menurut Imam Ar-Ramli tidak sah sholatnya. Jadi kalau orang awam ini orang yang tidak ngerti apa-apa, pokoknya sholat, cuman tahu ini yang wajib, ada yang sunnah, tapi tidak tahu manaan, nah itu sah. Tapi orang-orang yang pernah mondok, nah ini tidak tahu membedakan, maka orang itu tidak sah sholatnya, katanya Ibnu Hajar, katanya Imam Ar-Ramli. Makanya disinilah pentingnya ngaji, saudara. Jadi biar tahu. Jadi di dalam sholat ini
Bukan hanya sekedar kita takbir, mau Fatihah, tapi harus tahu yang kita kerjakan. Oh, takbir ini wajib. Jadi takbirnya itu, bunyinya takbir, Allahu Akbar, itu wajib. Wajib hukumnya. Bukan sunnah, wajib. Jadi kalau orang itu menganggap sunnah, maka tidak sah sholatnya. Wajib sholatnya. Allahu Akbar, wajib. Kalau takbirnya, ini sunnah. Kalau takbirnya pernah saya jelaskan, ada 3 ya posisi. Allahu Akbar, dada. Allahu Akbar. Yang kedua di bawahnya kuping. Allahu Akbar. Yang ketiga lurusnya kuping ini. Lebarnya selebar bahu. Jadi ada. Yang kalau begini tidak ada contoh. Yang begini tidak ada contoh. Ini kalau begini. Kena tonggonya yang cetak ini. Kena dagunya temennya ya, tas gitu ya. Nah, seperti itu. Oh, 2. Terus sendakep ada 2 macam. Ada yang ditempeli, ya, posisinya ditempel begini. Jadi sampai kalau ada sholat cuman begini, saya. Karena ada orang sholat begini. Oh, Akbar. Ada yang begini. Sah. Ya, ini ditempel 1, 2, 3. Jadi di sini posisinya. Begini tidak ada. Ya, 1, 2, 3. Ini begini. 1 ini cara yang pertama. Cara yang kedua megang begini. 1. Terus 2. Terus 3. Ini megang. Ini cara yang kedua. Jadi sampean milih yang mana? Nah, jumhur ulama, ini yang saya jari yang paling bagus, yang tengah begini. Ini. Siku, lurus siku. Ya. Nah, ini caranya megang. Jadi begini, ada sholat saya kemarin, saya kuliah subuh begini sholat. Kuliah subuh kemarin di Sukowidi ada orang sholat jamaah begini. Saya pikir gademan nih. Sakit ya paling. Gitu ya. Jadi begini kata. Begini ya sholatnya ya. Tapi khusyuk sholatnya dia. Khusyuk sholatnya. Lama. Saya sudah salam, dia masih 1 rakaat belum selesai. Hebat. Tapi luput. Nah ini yang dijaga oleh ulama. Kenapa kita perlu ngaji? Takutnya cuma dapat khusyuk, tidak dapat apa-apa. Walaupun khusyuk, kalau salah, ya wassalam, dianggap tidak apa-apa dia. Makanya di sini pentingnya ilmu. Ya, nah ini. 1, ya ada 2. Begini boleh sampean ini, begini, megang begini. Terus begini boleh. Terus di sini terakhir, megang punggungnya tangan ini begini boleh. Atau enggak nempel. Sampean tangannya ada udunan. Bodolokana, ada luka. Sampean memegang ini ada lukanya. Cukup begini aja. Nah, begini. Enggak apa-apa, nempel. Ini, enggak apa-apa. Boleh ya? 2. Terus posisinya, nah, posisinya ini di atas bujel. Paling bawah ini di atas bujel. Posisinya tanang. Ibu benar bujel semak geluk, tahu leh. Ya, boleh bumi. Ah, bumi ini otak bumi. Ya, sendakep enggak boleh ini ya. Nah ini, ini butil ini ya, ini butil. Nah ini paling bawah. Yang di atasnya butil ini. Ya, terus di bawahnya dada ini. Terus di dada begini. Ada orang sholat begini. Sah ini, boleh, tidak apa-apa. Yang paling bagus di bawah dada, di atasnya butil. Saya enggak, cik bener bucil bumi. Oleh, muncul dia. Ini ya, ini yang paling bagus. Yang miring itu, wah, gini. Itu, wah, Akbar, miring begini. Miring ya. Itu kalau tarawih, tak boleh dah. Itu ya. Itu torikoh, biasanya torikoh itu ya. Itu torikoh ada gurunya. Itu gurunya yang ngajari. Memang di torikoh sebagian meyakini hatinya itu suruh tekan. Boleh, tapi kalau ada gurunya. Kalau hanya niru-niru, moro-moro, niru miring semua begini. Ya, kalau tidak ada gurunya,
Nggak usah kita niru-niru, niru yang umum saja. Kalau sampean ada gurunya nyuruh begitu, berarti sampean tanggung jawab sama gurunya itu. Kalau saya ndak bukan toriko, ndak ngajari gitu saya. Seperti biasa yang umum-umum saja. Ngajari yang biasa, yang umum, yang sesuai dengan kitab. Seperti itu. Jadi, sholatnya biasa sudah. Nah, tapi ini sunnah semua ya. Sunnah semua. Ini sunnah semua. Yang wajib cuman mulut. Allahu Akbar. Yang wajib itu cuman. Allahu Akbarnya ini yang wajib. Kalau posisi tangan ini, sampai ndak sendakep. Ndak begini tangannya. Ndak begini. Ndak apa-apa. Cuman kalau mau ngangkat tangan, ya seperti itu. Jangan ngarang. Ada ngarang. Allah. Begini. Wah, seperti itu. Wah, ini ndak waras ini. Ada saya sholat di mana? Di Bondowoso. Pengajian di Bondowoso sholat begini. Allah. Saya pikir, aduh, ini tidak bermakmum saya. Menang saya duduk. Ini mau karate ini. Allah begini. Begini Pak, tidak ngarang ini sungguhan saya. Ngarang. Pas pengajian di jalan saya mampir. Apa namanya? Waktu sholat, jadi mau masuk. Sholatnya. Allah. Loh, makmumnya sebagian ada yang niru. Begini semua. Ah, saya daripada tidak waras juga, menang saya. Nah, ini gunanya Pak. Ini gunanya punya ilmu. Kemana-mana tidak heran, tidak terkejut. Tidak pengaruh kita. Sudah punya pegangan. Nah, itu kan. Bisa memilih. Oh, ini sudah jelas ini. Sholatnya tidak waras ini. Tidak usah bermakmum sudah. Daripada ikut tidak waras. Supirnya mabuk. Masa kita mau ikut? Jemplung. Gitu ya. Nah, punya ilmu di situ gunanya. Jadi sholatnya, misalkan sampean tidak sendakep. Tidak sendakep, tidak apa-apa. Sampean kalau ada orang sholat tidak sendakep, tidak usah protes. Goblok ini, tidak usah. Tidak usah sendakep. Ya, sendakep. Nah, gini. Ya, tetap posisi begini, tidak apa-apa. Ya, pokoknya sekali mau ikut takbir, ya ikut yang dicontohkan Nabi. Pernah dicontohkan semua sama Nabi ya. Semua itu dicontohkan Nabi. Begini, Allahu Akbar. Tapi bukan begini. Ada begini. Tidak ada begini. Ini dada sama Ka'bah. Makanya orang haji kan di Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Nah gitu kan. Jadi dada ke Ka'bah begini. Muter begini ke Ka'bah. Jalan. Nah kita yang ada di Indonesia. Allah. Aslinya kan. Makanya disuruh ngadep ke barat. Ini ngadep ke kiblat. Begini. Ke kiblat seakan Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Seakan tangan ini. Dada. Lalu kalau gini apa? Gini, ya. Semua posisi ini menghadap kiblat dalam sholat. Menghadap kiblat dalam sholat. Makanya bikin musola, bikin masjid ini harus betul-betul arah kiblatnya ini harus betul. Makanya ini dikompas dulu. Ikut masjid jami. Masnya diikut masjid jami. Saya bilang semua ikut masjid jami arahnya, derajatnya. Jadi kalau kita ini salah, kita ndak batal. Karena kalau kita salah ada kan? Ada di tempat saya. Di situ. Ini musolanya arahnya Ka'bah di sini. Sholatnya ini ngadep ke sana. Ngadep ke arah apa? Borok dojo. Borok dojo. Borok lauk. Borok dojo posang ya. Giambian ngadep dojo, kalau ngadep desa. Gitu ya. Sampai saya ngadep ke sana bingung gitu ya. Nah, akhirnya apa? Sholatnya itu tahu. Dia tahu arahnya salah. Tapi sholat dia tetap mengikuti arahnya bangunan. Tidak ikut arahnya kiblat. Bagaimana sholatnya? Otomatis tidak sah. Khusyuk bagaimana? Jelas tidak sah itu. Karena syarat sahnya sholat itu wajib ngadap kiblat. Nah, dulu saya pernah jelaskan kiblat. Kecuali orang naik kapal laut itu. Cukup takbirnya saja. Usana kiblat. Allahu Akbar. Kapalnya muter. Karepmu wis muter-muter wis, sampai ndak usah muter. Dibawa muter ke sana karepnya wis, ndak usah ikut muter sampean. Ini begitu, ndak apa-apa kalau di kapal. Tapi kalau kita apa namanya? Sholat di satu tempat, kiblatnya kita ndak tahu lihat matahari begini. Ndak ada. Matahari ndak ada. Kemudian mau tanya sama orang ndak ada. Wis sholat keyakinan nih sampean. Setelah salam ada orang ngomong, Mas, salah ngadepnya. Mana? Sana. Sampean sholat lagi.
sholat lagi karena tidak sampai ke sana. Makanya saya cerita yang Mbak Bolong itu. Mbak Bolong itu di arah kiblatnya langsung dibolongi sini. Ayo, delengen. Lihat semua dari lubangnya itu. Langsung Ka'bah kelihatan orang tawaf banyak. Saya kalau didodol ini ya bolong. Akan lihat rumahnya Rasul. Ya, bukan Ka'bah yang dilihat. Nah, sampai ke sana ya. Jadi makanya kita ini harus tahu mana caranya. Kalau yang sunnah ini banyak. Kalau yang sunnah nggak usah dihafali. Yang wajib ini kan yang sedikit. Ini yang perlu dihafali. Kayak wudhu. Wajibnya cuma 6. Ini adalah sunnahnya banyak. Sunnahnya wudhu ini banyak. Nggak usah dihafali sudah. Lainnya yang 6 berarti itu sunnah. Wes itu saja. Gampang kan. Niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tertib. Selesai. Berarti kuping tadi sebut. Ya sunnah berarti. Kan begitu. Sholat juga. Yang wajib. Niat, usolli. Niatnya itu ketika takbir aslinya ya. Usolli itu hanya menuntun hati. Ketika takbir Allah, makanya kalau takbir Allah itu niat hati itu mulai ngomong niat saya sholat subuh 2 rakaat makmuman imaman Allahu Akbar itu ketika seperti itu. Terus berdiri wajib berdiri kalau sholat fardu wajib kecuali sakit nggak kuat. Jadi kalau sakit gatal-gatal tetap ngadeg. Sakitnya lumpuh. Misalkan tidak bisa berdiri, tidak apa-apa sholat duduk. Sholat duduk tidak apa-apa. Ya. Terus, kalau sholat sunnah, berdiri tidak wajib. Sholat tahajud, sholat taraweh, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah, berdirinya tidak wajib. Boleh sampai walaupun sehat, sholat duduk tidak apa-apa. Kalau sholat taraweh, capek, dapat 4 salam, sholatnya duduk. Tapi mau apa? Diparingi sehat kok. Sholat duduk. Saya diceritakan guru saya itu ada gurunya Habib Salim kalau tidak keliru almarhum itu sholat kalau jalan didorong. Kalau jalan didorong. Kalau jalan didorong pakai kursi roda. Tapi ketika sholat malam minta dipegang sama santrinya. Ketika Allahu Akbar suruh cul. Nanti saya pegangan. Ketika takbir lepas. Ternyata ketika sholat malam. Sholat sampai subuh. Itu tidak usah dipegang. Jalan tidak kuat. Tapi dipakai sholat kuat. Saya kan kebalik. Dipakai sholat tidak kuat. Dipakai jalan kuat. Buktinya taraweh dapat 4 rakaat sudah. Kayak mau lumpuh sikil. Mau leren, mau pulang dong. Mulai. Kari suwi imamnya ini. Kan gitu ya. Beda kan? Beda. Kita kemana-mana kuat. Tapi pakai sholat tidak kuat. Ini kalau kemana-mana didorong. Dari rumah ngajar itu didorong pakai kursi roda. Memang lumpuh. Tapi ketika sholat kuat. Tidak duduk dia. Mestinya sholatnya duduk. Tapi tidak duduk. Semalam suntuk. Itu bacaannya kan apal Quran. Bacaannya tuh bukan kulhu. Tapi kuat. Ini, Masya Allah ini, kalau orang-orang soleh itu sampai ke sana. Maka dari itu, kepada jamaah, nah inilah, gunanya mereka. Kenapa seperti itu? Karena mereka sholatnya sudah betul-betul nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus hatinya ini ngerti kepada maknanya, tahu kepada fardu-fardunya sholat. Sehingga tidak ini, tidak ragu sholatnya. Sudah mantap, sudah Allahu Akbar. Nah, itu ya. Banyak, di tempat-tempat sholatnya. Ya kayak sholat sunnah itu. Sholat tarawih biasanya orang-orang kan disangka rapatnya sholat itu kan ketika sholat fardu toh. Sehingga sholat tarawih kocar-kacir kan berdiri. Ada di sana, ada di sana. Ya gimana? Ya tidak ada apa. Tidak dapat jamaah sah sholatnya sah. Jadi orang yang tidak rapat sholatnya itu, sholatnya sah. Tapi pahalanya sampean dianggap sholat sendiri. Sholatnya sah. Sampean sholat di situ, di sini bolong, sampean sholat di situ. Tidak apa-apa, sah. Tapi sholat sendiri sampean. Jangankan di situ. Sini penuh. Yang sana bolong 2.
terus di belakang bikin sop. Yang mulai yang belakang semuanya itu yang belakang, terhitung dari setelahnya yang bolong itu, di belakang semuanya pahalanya satu. Dianggap sholat sendiri. Seperti itu. Makanya perlu kita ini punya ilmu kan di situ supaya kita ini bisa paham mana yang wajib, mana yang sunnah. Cukup. Nah, baksonya sudah selesai dibungkus. Gitu ya. Nah, demikian mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barakah sehingga sholat kita tambah bagus di dalam ibadah kita sehari-hari, tambah khusyuk, dan kita yakin punya amalan sholawat terus menjadi warna, menjadi bacaan, menjadi camilan kita setiap hari, siang dan malam. Semoga kita diberi hidayah taufik inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa al-qutin sadaqar rabbi fiqna fiqhum lima tartadi qalan fi'lan karam rizqil kulla halalan daima wa akhil la'atu lam nukhdha bil khair nufa kulla syawm mahdina hudak wa ja'al safirida qalat wa linasiha tajanna mimman khalafa amraka asaq wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.